Karena itu saya sebutkan sebuah kisah sebagai penutup. Kalau tadi kisahnya Imam Syafi'i itu masalah maksiat. Sekarang sebaliknya ketaatan. Bagaimana buahnya ketaatan, keistiqomahan. Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullahi alaihi, seorang ulama yang susah dicari tandingannya. Maksudnya bukan sekedar ilmunya yang hebat, tapi beliau mempunyai banyak keutamaan kebaikan. Sebagai seorang alim dia, sebagai seorang dermawan dia, sebagai seorang mujahid ahli perang dia, ya, hampir semua kebaikan dia miliki. Itulah yang sulit dicari tandingannya. Kadang orang kan terkumpul hanya satu atau dua kebaikan yang menonjol, yang lainnya tidak. Tapi beliau mirip seperti Abu Bakar, ya, banyak sekali kebaikan yang terkumpul padanya. Tapi yang menarik di sini, pertemuan kita hari ini bukan keutamaan-keutamanya, tapi berbicara tentang bapaknya. Bapaknya itu seorang budak, Mubarak namanya. Dia kalau bahasa kita sekarang orang awam, tidak tahu agama yang banyak. Tapi ada keistimewaannya. Beliau adalah orang yang sangat jujur. Sampai dipekerjakan oleh tuannya menjaga kebun anggur. Menjaga kebun anggur. Saking istiqomahnya menjaga. Karena itu istiqomah jangan diartikan hanya ibadah saja, tapi istiqomah juga dalam menjaga adab, muamalah, amanah, ya segala bidang kehidupan harus sesuai dengan petunjuk agama dan istiqomah di atasnya. Karena orang bayangannya kalau kebaikan itu selalu ibadah saja, ibadah mahdhah maksudnya. Tidak, semua bidang. Karena itu gambaran Islam kan semua bidang, bukan salatnya, puasanya saja. Maka Mubarak ini disuruh jaga kebun apa tadi? Anggur. Maka suatu hari tuannya tanya, "Ya Mubarak, yang mana di antara buah anggur ini yang paling manis, yang paling bagus?" Dia tidak tahu. Diambil yang masih yang masih hijau. Tuannya makan kecut. Diambil yang sudah boknya, lebih-lebih tidak manis, sudah hilang manisnya. Akhirnya tuannya marah. "Masa kamu tidak tahu mana yang manis?" Ya kan begitu. Maka Mubarak mengatakan, "Ya Tuan, saya tidak tahu yang manis." Maka tuannya heran, "Bagaimana caranya kamu tidak tahu dan kamu yang jaga?" "Betul Tuan, saya menjaga. Maka saya tidak pernah mencoba buahnya biar satu pun. Yang ada di pohonnya, yang boknya, yang jatuh, yang mana tidak pernah saya coba karena saya disuruh menjaga." Manusia langka kalau sekarang ya. Saya kan disuruh menjaga, ya saya jaga. Kalau ada yang jatuh ya jatuh, kalau ada yang rusak ya rusak. Padahal kan kalau sekedar dicoba, ya itu kan hal yang biasa. Sudah dihalalkan juga biasanya sama tuannya, ya. Tidak diambil, cuma dicoba atau jatuh, itu biasa. Tapi dia saking jujurnya dan amanahnya dan istiqomah menjaganya, tidak dia apa-apa, dijaga betul saja. Sampai yang manis pun yang sudah masak tidak tahu dia. Maka itu menjadi sebab tuannya ini tertarik kepadanya. Maka dia mengatakan, "Ya Mubarak, apakah engkau mau menikah?" Ini untuk jomblo ya.
apakah engkau mau menikah? Maka Mubarak mengatakan, ya tuanku, siapa yang mau kawin dengan saya? Saya hanya mantan budak, penjaga kebun, tidak punya apa-apa. Maka tuannya mengatakan, tidak. Saya tanya, mau menikah atau tidak? Ya namanya manusia normal ya, siapa yang tidak mau menikah? Kalau kamu mau menikah, saya nikahkan kamu dengan anakku. Jadi penjaga, jadi menantu. Tapi syahidnya di sini, dari pernikahan itu lahir Abdullah ibnul Mubarak, imam besar, ulama besar. Jadi jangan dikatakan bahwa ulama itu hanya lahir dari ulama, belum tentu. Rezeki Allah luas. Ya. Ulama bisa lahir dari orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak punya apa-apa, karena Allah berkahi. Syahidnya tadi karena dia istiqomah. Ya, istiqomah menjaga amanah. Ya. Jadi tidak mesti nanti yang jadi alim mau bawa. Kalau bapaknya alim, anaknya alim, itu kan biasa. Orang tidak heran, anaknya ustaz, oh biasa. Memang bapaknya juga dulu guru. Tapi kalau bapaknya tidak dikenal, budak, itu yang luar biasa. Iya kan? Kenapa bisa melahirkan sesuatu yang menyelisihi sesuatu yang umum, apalagi dalam bidang kebaikan? Ya, maka di situ pentingnya menjaga diri dari maksiat, supaya keturunan juga yang terjaga dengan baik, anak istri terjaga dengan baik. Bukan kita yang jagai, tapi jagalah dengan amal-amal. Karena kalau hanya kita yang jagai, tidak bisa dijaga. Tapi jaga dengan amal, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.